Kenapa? Apa hubungannya peristiwa Isra dan Mi'raj dengan diulang-ulangnya Al-Quran ini, kata-kata Al-Quran itu di dalam surat Al-Isra? Itu pesannya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa pesan utama, kalau biasa mubalik, para ustadz, kiai menyampaikan ceramah tausiah Isra Mi'raj selalu mengatakan apa? Pesan utamanya itu adalah sholat 5 waktu. Iya, itu cuma salah satunya. Sholat yang agama, betul. Salat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah, betul. Salat itu yang menentukan baik dan buruknya semua amal ajaran Islam kita, betul. Tetapi itu baru satu dari sekian banyak ajaran Islam. Banyak orang muslim salat, apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia ini dibandingkan bahkan dengan negara Arab, dengan negara seperti Turki, Asia Selatan, India, Pakistan, kemudian Afrika, yang banyak juga muslimnya. Orang Indonesia ini menurut penelitian itu masih tergolong tinggi persentase umat Islam yang sholat, masih paling tinggi. Banyak umat Islam yang sholat, betul, tapi tidak banyak dari yang sholat ini yang mampu menjaga Al-Quran, melek Al-Quran, belum. Banyak yang sholat tapi nggak paham isi Al-Quran. Banyak yang sholat dia nggak paham apa yang dibaca di dalam sholatnya dalam Al-Quran ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ditanya tentang Islam, ya pokoknya taunya Islam itu ya rukun iman, rukun Islam. Ya udah mending daripada nggak tahu sama sekali. Tapi banyak yang terkecoh, banyak yang keliru paham tentang Islam. Dia menganggap Islam itu hanya rukun Islam. Di luar rukun Islam dia nggak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang makanan halal dan haram, batasannya apa. Itu kan bukan rukun Islam. Rajab adalah restart spiritual. Rajab mengingatkan kita untuk senantiasa mengevaluasi hidup kita dalam setahun terakhir ini. Memulai kembali perjalanan iman yang barangkali sudah terseok-seok, sudah kehilangan tenaga, sudah mulai kabur arah jalan kita, orientasi hidup kita mulai kabur. Maka sudah saatnya kita menertibkan kembali hati kita, mengarahkan kembali orientasi hidup kita, jalan kita agar menjadi lurus kembali, menatap persiapan-persiapan kita untuk kita memasuki datangnya bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Rajab ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengevaluasi hidup kita setahun, memulai kembali perjalanan keimanan kita, dan memperbaiki arah kompas kehidupan kita menuju Ramadan. Rajab itu artinya menyucikan diri sebelum kita menyucikan jiwa kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah bulan yang emas. Sedangkan Rajab adalah persiapan untuk mendulang emas dengan persiapan-persiapan mental. Kalau kita menginginkan Ramadan yang berkualitas, maka Rajab harus kita manfaatkan sebagai muqaddimah, pembuka jalan untuk menjadikan Ramadan kita kelak berkualitas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Rajab ini? Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, mari kita kembali untuk mengingatkan diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa kita melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Mari kita mulai berhenti dari dosa kita. Mari kita mulai untuk menyesali diri kita yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Mari kita memulai niat langkah kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan mari kita memulai untuk mengembalikan hak orang lain apabila ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Yang kedua, mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita mencontoh baginda Rasulullah SAW.
bahwasanya inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Bukhari. Ini target minimal kita. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Azza wa Jal. Di akhir-akhir di bulan Rajab ini, maka kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau bisa juga dengan doa yang sering dicontohkan oleh ulama kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal 70 kali dalam satu hari. Istighfar akan membersihkan hati kita, membersihkan pandangan kita, akan meringankan beban yang ada di pundak kita semuanya untuk melangkah menuju Ramadan, agar kita di bulan Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.